langsung mari, ini yang Tuhan kasihkan kepada saya udah siapkan tentang ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik. Di dalam Matius 23 ayat 1, 2, dan 3. Tetapi waktu di sini saya duduk, Tuhan kasih ingatkan kepada saya, kamu sampaikan ini. Ya, oke, saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan di dalam 2 Timotius 4. Ayatnya yang pertama kita boleh membaca sampai yang ke-8. Mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan ini berulang-ulang, tapi tidak apa-apa. Ini mungkin lebih penting lagi untuk supaya kita menjaga-jaga di dalam hidup ini. Ya, oke, baik. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-1 kita boleh baca sampai ke-8. Perikop di sini, penuhilah panggilan pelayananmu. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama. Di hadapan Allah Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakan firman siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, kata Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran Tuhan yang Tuhan pesankan kepada kita, ya, melalui firman Tuhan ini. 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus yang dipilih sama Tuhan, yang sudah dirubah jadi orang baru. Sehingga dia mempunyai satu pemikiran, ada hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan dia hikmat, memberikan dia wangsit. Menyampaikan kepada siapa? Kepada Timotius. Dan kita tahu Timotius ini adalah orang juga pilihan Allah. Dia dididik oleh neneknya, dididik oleh ibunya. Mulai dari kecil dididik. Agar supaya Timotius ini bisa hidup takut akan Tuhan. Dan benar, Tuhan pakai Timotius. Tuhan pakai Timotius bisa melayani. Ya, saya juga tadi bersyukur, saya berterima kasih. Pagi-pagi saya melihat jam 5:30 saudara Andre sudah ada di gereja. Dia sudah atur semua, Saya ingat, iya ya, dia menjadi hamba Tuhan. Kalau dia tidak menjadi hamba Tuhan, tidak mungkin dia mau seperti ini. Dia ngorok saja, tidak mungkin. Tetapi dia sudah dipercayakan, dia sudah atur semua. Dan memang waktu itu saya ingat saudara Alex berdoa, Tuhan engkau berikan kepada Andre supaya dia menerima satu jodoh yang bisa sama-sama dengan dia. Kalau dia melayani, ya istrinya tidak bisa sama-sama, buyar ini pekerjaan. Jadi dia berdoa, Tuhan tolong supaya pasangan-pasangan ini yang Tuhan percayakan Andre ini bisa menerima, dapat istri yang mau sungguh-sungguh. Ya, kalau tidak sungguh-sungguh pecah pekerjaan Tuhan. Jadi betul-betul saya berpikir, iya ya benar. Sudah dididik seperti Timotius, dididik. Ya, dan kita melihat Timotius ini jadi gembala. Timotius ini jadi gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia jadi gembala, dia anak didik daripada
Rasul Paulus memenangkan jiwa banyak dan Rasul Paulus serahkan kepada Timotius. Ayo engkau gembalakan ini. Tetapi ada pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang engkau gembalakan. Beritahukan kepada mereka ada satu saat nanti kalau waktu kita pulang kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Siapa yang mengadili kita? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dikatakan di dalam ayat pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Rasul Paulus pesan kepada Timotius, beritahukan kepada pengikut-pengikut ini, pengikut-pengikut Kristus yang ada, bahwa satu saat kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Dan kita akan menghadapi Yesus Kristus yang akan mengadili kita. Ya. Maka itu tadi saya bilang, apa perbuatan kita di dalam dunia ini menyertai di atas. Perbuatan kita jahat, di atas kita terima jahat. Perbuatan kita baik, di bawah, di atas juga baik. Jadi neraka dan surga kita harus percaya ini. Maka itu senantiasa diajarkan terus kepada jemaat Tuhan. Agar supaya jemaat-jemaat ini yang sudah mengikuti Tuhan. Ayo kamu harus berubah. Kalau kamu sudah berubah, pikiran mindsetmu sudah berubah. Pasti kamu akan melakukan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kamu mengikuti Tuhan, tidak ada perubahan dalam hidup ini. Dan kamu keras kepala, tidak mau, tegar tengkuk, tidak mau. Ya, akan terima juga di atas yang tidak benar. Maka itu apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Ya, saya berdoa jemaat Tuhan, tolong kalian bahwa hari-hari ini sudah sangat dekat waktunya. Ya, harus jangan jadi Kristen KTP. Kalau Bapak Ibu jadi Kristen KTP, ada satu saat Bapak Ibu waktu ketemu sama Tuhan tidak ada tempat di atas. Kalau Bapak Ibu jadi Kristen KTP, di dunia juga Bapak Ibu akan susah. Karena apa? Tuhan tidak menyertai. Orang yang mau jadi Kristen, yang mau disertai Tuhan, seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit hari ketiga, dia perintahkan apa? Coba kita lihat. Matius 28 ya, ayatnya yang ke-19 dulu. Ayatnya yang ke-19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lanjut yang ke-20. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Taat. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita taat, kita lakukan. Dan Tuhan berjanji kalau kita mau taat dan kita lakukan, Tuhan akan menyertai kita. Jadi tolong jemaat Tuhan, kita sama-sama boleh mengintrospeksi. Firman Tuhan ini bukan untuk Bapak Ibu saja. Firman Tuhan ini untuk saya juga. Tadi malam waktu saya berdoa, saya merasakan saya punya badan kurang enak. Waktu saya duduk, saya berdoa, saya duduk kembali. Saya merenungkan, Tuhan, saya salah apa Tuhan? Kok kenapa badan saya ini kok dah enak Tuhan. Rasanya agak pedis-pedis sedikit di jantung ini Tuhan. Sehingga saya tidur rasanya tangan ini dah enak segala semua. Tuhan, saya salah apa Tuhan? Saya periksa diri. Tidak selama saya harus jadi orang yang benar, tidak. Saya ini salah apa Tuhan? Ingat-ingatkan saya duduk diam. Biasanya saya duduk di kursi yang satu, sekarang saya duduk di tempat tidur. Badan saya kencangkan, kaki saya begini. Saya duduk, saya ingatkan kurang lebih 1 jam. Tuhan, saya salah apa Tuhan? Saya salah apa Tuhan? Banyak Tuhan kasih tahu kepada saya. Kesalahanmu ada di sini, kesalahanmu di sini. Ya harus tinggalkan, ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Ya.
Jadi inilah yang Tuhan mintakan kepada kita. Agar supaya hidup kita ini disertai sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan saat ini kita melihat dengan jelas Rasul Paulus berkata kepada Timotius, beritahukan kepada jemaat, ada satu saat pasti kita itu pulang. Ya, ada satu saat pasti kita pulang. Dan kita pulang, kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Dan kita akan mempertanggungjawabkan kebaikan kita yang kita di dalam dunia dan kejahatan kita yang ada di dalam dunia. Maka itu butuh sekali jemaat-jemaat Tuhan, ada gembala-gembala yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang mau memperhatikan. Jangan jadi Kristen KTP. Ya. Jangan kita jadi Kristen Yudas-Yudas. Tidak boleh. Jadilah Kristen, ya, pengikut Kristus yang takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan pesan. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, coba kita melihat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Sukar dalam segala hal. Ya. Kenapa Tuhan izinkan kesukaran? Supaya kita datang cari Tuhan. Bukan kita mengalami kesukaran, kita menerima nasihat, kita menerima tegur, kita marah. Tidak. Kita mengalami kesukaran ini supaya kita memeriksa diri. Banyak sekali kehidupan ini sukar semua. Kemarin saya telepon kepada seseorang. Di mana dia? Katanya lagi bekerja katanya. Loh kenapa? Kalau tidak kerja Pak sampai sekarang belum bayar gaji. Bagaimana? Dia bilang. Loh saya bilang bosnya dia belum bayar gaji. Saya akan telepon bosnya. Kamu kok sama pegawainya? Kok kenapa? Kok kelihatannya? Kok perusahaanmu besar? Kok sampai sekarang belum bayar gaji? Orang sekarang susah. Kelihatan, bahasa Mandarin bilang, hao kan pu hao ce. Kelihatan bagus tetapi tidak makannya tidak enak. Bahwa sekarang ini susah, ini hidup. Sangat susah. Maka itu kita mari jadi berkat di dalam kehidupan. Kemarin saya berenang. Saya habis bagi-bagi makanan, saya berenang. Waktu saya berenang, saya jalan. Saya berenang. Tuhan kasih ingat sama saya. Di gereja itu kan beras banyak. Ya. Di gereja itu beras banyak. Ya. Bagikan. Tidak boleh ditahan. Bagikan. Khusus yang sedang bekerja. Mereka bekerja kemarin. Bagi. Saya telepon sama Ibu Gembala. Saya bilang kepada Ibu Gembala. Kamu ingat kasihkan beras kepada mereka. Ibu Gembala bilang iya. Tanya mereka lagi, mau ikan apa tidak? Suruh ambil, bawa pulang. Karena itu adalah kebutuhan. Ibu Gembala bilang, puji Tuhan katanya. Mereka ngomong puji Tuhan. Beras tinggal 1 sloki di rumah. Tahu 1 sloki? Ya, beras tinggal 1 sloki di rumah. Bukan tidak sanggup beli. Tetapi biaya-biaya yang ada itu membutuhkan untuk yang lain. Minggu yang lalu juga Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya sedang berenang. Tuhan bilang, kasihkan. Itu di situ banyak beras. Kenapa engkau harus simpan? Jadi mubasir, bagikan kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang sedang bekerja. Seperti tadi, setiap hari Sabtu mereka sedang bekerja. Waktu Ibu Gembala ngomong, ada ibu sebelumnya Ibu Gembala ngomong begini sama saya. Iya katanya, ibu-ibu semua minta kalau bisa tolong ada beras. Tapi saya belum bicara sama kamu. Sekarang kamu sudah telepon saya bilang saya disuruh Tuhan. Kalau saya disuruh Tuhan, saya pasti jalankan. Tapi kalau saya tidak disuruh Tuhan, saya tidak mungkin jalankan. Karena apa Tuhan bilang? Hati raja ada di tangan Tuhan. Di mana dia mau alirkan? Di dalam Amsal 21 ayat 1. Jadi Ibu Gembala bilang cocok. Ya memang cocok. Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan. Dan Tuhan bilang orang yang tidak bekerja jangan kau makan. Mereka sedang bekerja untuk Tuhan. Kasih Tuhan bilang. Kasih. Saya kalau kadang saya melihat.
Hari Sabtu mereka sudah datang, hati saya itu sudah goyang. Tuhan sudah taruh, aduh ini pulang ini, saya bilang itu ada anggur. Ya, Tuhan kirim ada berapa pak anggur, bagi-bagikan anggur, mereka makan sambil mereka kerja, bagi-bagikan anggur, ada biskuit keluarkan, ada apa keluarkan, apel keluarkan, kasih mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadikanlah hidup kita ini jadi berkat bagi orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat, kita tahu bahwa satu saat kita pulang, kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Ya, apa yang kita perbuat? Kalau kita melihat di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-13, coba kita lihat. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Tuhan bilang berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan apa artinya? Oh saya sudah ikut Tuhan. Saya jadi anak Tuhan. Tapi kehidupan kita masih manusia lama. Mati dalam Tuhan. Tuhan bilang berbahagia tidak. Orang yang mati dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Yang hidupnya benar-benar sudah dipulihkan. Sudah dirubah sama Tuhan. Itu yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, mati di dalam Tuhan. Barusan saya pergi di Adiasa. Pada waktu saya pergi ke Adiasa, ini ada teman saya, papanya majelis di satu gereja. Ya, anaknya bakar diri. Karena apa bakar diri? Baru umur 26, ganteng anaknya, naik sepeda motor moge. You know moge, motor gede. Ya, jadi pada waktu itu dia menikah umur 26 sudah menikah 3 kali ketiga. Yang satu dia menikah dengan janda yang ada di Tuban, Pasuruan mungkin, janda dan punya anak 2. Yang satu lagi dia menikah dengan janda ini, tapi semua sudah cerai. Yang ketiga, dia datang kepada janda lagi. Janda itu tolak sama dia. Waktu janda itu tolak, dukun tidak bisa berjalan, dia ambil bensin, dia bakar. Dia ambil bensin, dia bakar diri. Itu anak Tuhan. Dan pada waktu itu dia meninggal. Dia waktu terbakar 95% dia terbakar. Dia dibawa larikan ke ICU. Ke ICU. Dan pada waktu ada di ICU kurang lebih ada 10 hari dah sadar. Mohon maaf, semua badannya terbakar, cuma hanya satu toh. Ya, kelaminnya yang tidak terbakar. Yang lain semua terbakar. Dan pada waktu itu mereka tanya kepada ponakan saya, ini kira-kira kalau 99% sudah terbakar semua, masih bisa hidup apa tidak? Ya, ponakan saya bilang yang dokter ya susah, kalau mau hidup juga sengsara, tidak bisa berbuat apa-apa sebab semua tubuhnya udah terbakar. Ya saya bilang doakan saja supaya dia meninggal sudah. Tapi jangan marah, saya bilang, daripada kau susah. 2 minggu atau 10 hari dia di rumah sakit habis 600 juta. Ya, dan pada waktu itu lapor bahwa ini sudah meninggal. Saya bilang kepada istri saya, ayo kita pergi. Ya, persis saya kenal sama orangnya, dia juga pengusaha di pelabuhan sana. Papanya majelis. Waktu saya dekat, saya bilang sama papanya, bagaimana kok udah bikin ibadah? Ya, dia bilang, saya juga mau bikin ibadah, saya juga jadi malu, dia bilang. Kenapa jadi malu? Wong beta ini majelis. Anak beta macam begini. Tapi dia omong, saya omong dengan pendeta saja. Saya omong dengan orang luar, saya malu. Maka saya diam. Saya susah, dia bilang. Orang tua sudah susah. Tapi anak buat macam begini. Anak Tuhan. Ya. Tetapi dia Kristen KTP.
tidak dididik yang baik. Jadi dia bilang orang tua sudah susah, anak buat macam begini. Punya anak 2, 1 laki 1 perempuan. Yang 1 jadi ada foto prawedding ada di Korea dan lain-lain. Tapi yang macam begini, dia bilang apa sama saya? Saya sudah susah. Pak Pendeta tahu bahwa beta ini utang, ini orang yang Pak Pendeta tahu. Sampai sekian banyak, beta sudah tidak bisa bayar ini uang. Sekarang anak buat seperti ini lagi. Aduh, susah. Jadi pergi penguburan, beli tanah mahal lagi. Jadi utang kali lubang tutup lubang kali lubang tutup lubang. Yang saya mau berbicara, itu anak Tuhan. Bagaimana waktu dia pulang sampai di atas, waktu dia tutup mata, waktu dia di ICU tutup mata, bagaimana dia pulang? Di atas bagaimana? Memang di dunia, waktu itu banyak polisi-polisi datang yang naik sepeda motor moge, teman-temannya dari Bali datang, semua kumpul banyak, buka ruang VIP, ruang A, ruang B, buka semua. Tapi bagaimana? Seperti orang kaya dan Lazarus. Orang kaya dengan begitu megah, tapi waktu dia meninggal, bagaimana? Lazarus yang miskin setengah mati, bagaimana? Maka itu mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di dalam dunia ini kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaran, bahwa menandakan Tuhan itu sudah sangat dekat mau datang. Jangan kita bikin main-main lagi. Kristen jangan Kristen KTP. Tuhan taruh di dalam hati saya. Besok kalau engkau khotbah kau ngomong ya sama jemaat, jangan jadi Kristen KTP. Jangan Kristen duniawi, tidak usah. Kalau kita mau sungguh-sungguh. Kalau tidak. Jangan jadi itu. Tetapi itu pilihan. Ya, kadang kita manusia hanya kejar ini dunia. Dunia ini semu sementara saja. Kejar itu Tuhan. Dia adalah kekal selamanya. Banyak orang kejar ini dunia. Saya senantiasa berkata, kadang kita dikirimkan beras 1 ton di dalam gereja. Tapi 1 bulan juga habis, 2 bulan juga habis. Tapi kalau Tuhan yang kasih, tidak akan habis. Kemarin saya ngomong sama teman saya heran Pak ya. Kenapa dia bilang, di gereja itu beras itu begitu banyak. Dah habis-habis, ya dimakan dia bilang. Saya bilang kita bagi terus kita bagi, tapi dah habis-habis. Ya keajaiban Tuhan. Saya bilang ikan ini freezer dah pernah habis-habis. Terus sampai bagi terus, tidak pernah habis-habis. Dia hanya ngomong keajaiban Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, saya hanya menghimbau pesan kita pada hari ini. Bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang masih jauh lagi. Ini hari-hari yang sudah sangat dekat. Kan ada peringatan, hati-hati warga Surabaya, hati-hati Jawa Timur. Ada tanggal 2 sampai tanggal 10. Ya, tidak akan terjadi cuaca ekstrim, gempa dan lain-lain. Ya, banjir bandang. Ya, berdoa. Ya, mungkin kita di Jawa Timur ini di Surabaya banyak berdoa. Ya, Tuhan masih izinkan. Hujan boleh datang hujan, tetapi kita harus berjaga-jaga. Kita melihat ya di Mekah, kalau saya tidak salah, banjir bandang itu begitu luar biasa di Arab Saudi. Ya, habis itu terjadi lagi di Amerika kebakaran. Ya, Los Angeles itu, California putar semua kemana-mana, diikuti terus api. Tuhan menguasai itu. Tuhan atur semua. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Tapi Tuhan menegur kita supaya kita hati-hati dalam hidup ini. Jangan main-main. Ini pesan Tuhan. Nah, kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah.
Rasul Paulus berbicara kepada Timotius. Timotius, engkau jadi gembala. Beritakanlah firman itu, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, kita manusia bisa berubah hanya satu. Ya, firman yang bisa merubahkan kita. Tuhan yang bisa merubah kita. Barang dunia tidak bisa berubah. Orang kalau kamu kasih orang ini supaya berubah, kau kasih dia barang, kau kasih uang sama dia, percuma. Dia terima, dia hanya haleluya saja. Terima kasih. Tapi dia sudah habis pakai juga dia kembali lagi. Tetapi yang bisa rubahkan kita ini adalah firman. Firman yang bisa merubah. Kau kasih sama dia makanan, kau kasih dia apa, dia tidak bisa berubah. Hanya satu firman kita kasih sama dia. Maka itu saya tetap pesan, kalau kamu pergi bagi-bagi, beritahukan kepada mereka, doakan nama Yesus yang bisa merubah mereka. Jangan kita kasih, kerajaan Allah bukan makan minum. Kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari minta sama Tuhan hari ini agar supaya Tuhan bukakan hati kita. Supaya kita yang menjadi pengikut Kristus berubah sudah. Mau kemana? Capek ini hidup. Saya kemarin, saya pikir-pikir waktu mohon maaf, saya sedang pijat. Badan saya tidak enak, saya panggil kamu datang sini pijat. Habis pijat saya ajak ngomong sama dia, kamu ini tinggal di mana? Dia bilang sama saya, Pak, saya kalau sudah datang pijat di sini, ibu saya omong, kamu berdoa ya supaya Bapak Pendeta ini kasih sama kamu beras, kasih sama kamu ikan, supaya kita ini ada makan di rumah. Loh, kamu di rumah tidak ada makan? Aduh Pak, dia bilang, rumah saya ini Pak lorong, kecil saja. Ukuran panjang 3 meter, lebar 2 meter. Kami mandi di depan. Kami masak di depan. Jadi beli beras bagaimana? Ada 6 orang. Pagi beli setengah kilo, sore beli setengah kilo. Jadi hidupmu ini susah betul. Susah Pak. Dia bilang saya susah. Kamu kerja sekian banyak, uangnya di mana? Mau bagaimana Pak? Saya kerja ini, hanya ini saja yang saya dapat. Belum saya punya rokok. Kemarin saya waktu ke Batu saya tanya, rokok Jisamsu berapa harga? 20 lebih ribu atau 40 lebih ribu. Rokok Marlboro berapa? Saya bilang 40 lebih ribu. Saya ingat waktu dulu saya merokok. Belum saya beli rokok, belum lain-lain, tidak cukup Pak. Jadi setengah kilo beli pagi, setengah kilo beli sore. Aduh, susah. Jadi di tempat kamu, tempat saya ini susah semua Pak. Saya bilang, pulang sebentar, bawa beras. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Waktu ikan kasih 1, saya bilang kurang, kasih lagi. Dan saya omong sama dia, besok hari Sabtu kau datang ke sini, ambil 25 bungkus makanan, bawa, bagi-bagikan. Banyak orang susah. Banyak orang susah. Kita juga di sini banyak susah. Banyak susah. Maka itu Bapak Ibu hanya satu. Ya. Susah itu hanya satu yang bisa menolong kita. Mau datang kepada manusia tidak bisa. Maka itu kita beritakan firman. Ya. Supaya firman ada di dalam hidup kita. Tuhan bilang, damai sejahtera kuberikan kepada kita. Dunia tidak bisa berikan damai sejahtera. Yang bisa berikan damai sejahtera hanya Tuhan. Jadi waktu kita ketemu persoalan masalah, itu waktu Tuhan berikan damai, kita bisa kuat menghadapi ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berpikir saya ini tidak punya kesusahan? Saya punya susah kalau Raja Daud bilang seperti rambut di atas kepala. Raja Daud, saya punya susah juga banyak. Bapak Ibu, tetapi saya tidak merasakan bahwa saya ini susah. Karena Tuhan katakan kuk yang kuberikan itu ringan. Beban yang Tuhan kasih itu sudah ringan. Persoalan saya banyak masalah, Tuhan sudah tanggung semua di kayu salib. Jadi saya merasa enjoy saja. Coba Bapak Ibu bayangkan, kami gereja seperti begini.
Mohon maaf, dari mana kami bisa atur semua? Bagaimana kami bisa membiayai semua? Itu mobil Luxio. Ya, saya menegur seseorang. Saya tegur orang ini agar supaya kamu bertobat. Kamu harus lakukan ini, kamu lakukan ini. Tapi keras kepala. Nah, satu saat diizinkan, dia tidak berdaya. Terpaksa dia punya mobil itu jual. Jual kaki tidak ada. Dia datang sama saya. Dia bilang, saya minta pinjam mobil. Kalau bisa saya pinjam mobil Camry, dia bilang. Supaya anak-anak saya bisa naik. Bertobat kamu, saya bilang. Ya, kau bawa itu mobil Luxio. Kau bawa itu mobil Luxio. Tadi malam saya sudah bel sama dia. Ya, pulangkan sudah mobil. Hari Senin itu pulangkan. Jadi kita melihat. Banyak sekali orang susah. Ya, susah itu ada yang dia buat sendiri. Ada yang tidak buat sendiri. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan. Ya, sampaikan baik tidak baik. Nasihat kepada mereka. Saya pesannya kepada jemaat yang ada di sini. Kita kalau kadang mengalami kesusahan. Jangan kita pinjam di antara jemaat dengan jemaat. Baru pinjam karena kita susah dan kita tidak bisa bayar. Nanti kalian jadi susah. Karena pinjam kan. Waktu sudah pinjam tidak bisa bayar, ketemu kan malu, lari. Jangan. Yang juga kasih pinjam-pinjam uang dari sini. Tentu tidak kasih pinjam uang dengan bunga, tidak. Yang tukang kasih pinjam, kalau ada orang datang minta pinjam, tidak boleh kasih. Saya sebagai gembala, Pak, Bapak jahat. Tidak. Tidak. Kita didik kasih firman. Tidak boleh kasih. Kalau dia minta pinjam, sudah ambil saja berapa yang Tuhan gerakkan. Ini kau bawa, tidak usah pulangkan. Sebab kalau kita sudah main pinjam, waktu sudah tidak bisa kembalikan, kita akan lari. Ingat ya, yang ada di sini, kan tidak banyak. Jangan sekali-kali lagi, itu Tuhan taruh di dalam hati saya. Jangan sekali-kali lagi, apapun alasan mereka minta pinjam, tidak boleh. Tidak boleh, kasih saja. Itu lebih baik. Firman Tuhan juga mengajarkan seperti itu. Kasih saja. Jadi ingat ya. Jadi kalau ada di antara kita yang sekarang pinjam belum bisa dikembalikan. Bapak Ibu tolong ngomong kepada mereka. SMS kepada mereka atau WA kepada mereka. Uang yang engkau pinjam jangan kau kembalikan lagi. Sudah bawa, sudah pakai. Saya sudah kasih sama kamu. Supaya dia ketemu sama kita kan dia enak. Kalau tidak itu iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Kau pergi gereja kan, sebentar kau ketemu, kau belum bayar dia punya uang kan, kau janjikan mau bayar, belum bayar kan, wes lari, sudah tidak mau lagi. Maka itu Bapak Ibu, mari. Kalau kita susah, kita datang sama Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Doa orang benar, besar kuasanya. Ya, kita berseru kepada Tuhan. Saya saksi sedikit. Barusan saya pergi ke Batu. Saya tidak rencana, memang ada rencana. Saya pikir sama Ibu Gembala, karena namanya Ibu Gembala ini kerja dari, ini mungkin sudah bosan Bapak Ibu dengar. Ya, kerja dari pagi sampai biasanya jam 3 baru dia mandi-mandi, dia tidur. Tapi sekarang sudah naik sampai jam 6. Baru dia tidur. Wah, saya bilang ini payah ini. Saya bilang ayo liburan ini tunggu sampai tanggal 5 sudah selesai ibadah semua, tanggal 6 kita pergi. Tapi tanggal 6 itu, tanggal 4 Tuhan izinkan kepada saya beli, mana Ibu, beli alat itu, coba sini. Mari Mama Dope sini, ya. Beli alat itu, ada orang yang sakit gula, ada beli. Jadi pada waktu itu, ya, mari Mama, ya sini. Beli. Pada waktu itu Mama berdiri di sini, angkat tangan. Dilihat, angkat tangan. Ya, ibunya sudah duluan. Mari silakan duduk Mama. Ya, itu saja. Suruh beli. Ya, saya disuruh sama Tuhan. Beli ya, saya beli. Tapi beli uang habis. Karena ini barang mahal, uang habis. Ya sudah. Tapi waktu itu hari Senin pagi-pagi waktu saya doa pagi. Ya,
Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya ingat waktu itu, ya, Tuhan taruh di dalam hati saya. Engkau pergi. Hari Senin engkau pergi ke Batu. Kau pergi ke Batu bawa istrimu. Ya, saya langsung ngomong kepada istri saya, Tuhan suruh kita ke Batu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, berangkatlah kami pergi ke Batu. Pergi ke Batu kan tidak bisa bilang Tuhan Yesus punya dan lain-lain, bayar yang Tuhan Yesus, tidak. Kita bayar pakai uang. Tapi bagaimana kita mau berangkat? Ya saya jalankan saja. Tapi pada waktu itu kami sudah berangkat, sampai di sana waktu pulang, kantong ini bersih. Saya saksikan kepada Bapak Ibu, kantong ini bersih. Sudah tidak ada lagi harus mau beli sayur, mau isi minyak. Saya hanya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, saya mau isi minyak. Kalau saya tidak isi minyak, mungkin tidak sampai pulang di Surabaya. Saya mau isi minyak. Saya bilang, Tuhan, saya minta uang sama Tuhan. Tuhan, saya mau singgah ke pasar. Ya, saya mau singgah ke pasar, saya minta uang Tuhan. Kalau tidak Tuhan izinkan saya singgah ke pasar, saya mau belanja bagaimana? Untuk pekerjaan, untuk panti-panti ini. Saya mau singgah ke pasar. Singkat cerita, saya dalam perjalanan, saya suruh anak saya, coba kau cek. Papa, ini ada uang. Sekian juta datang. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya tidak berminta apa-apa. Tuhan, terima kasih. Ambil uang ini, masuk, bayar semua kebutuhan-kebutuhan, sehingga di pasar belanja semua. Nah ini kita melihat. Ini bukan ajaran kemakmuran. Ini kalau kita benar sama Tuhan, kita memohon sama Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan jawab. Ini sekarang saya lihat kemarin freezer ikan sisa 3-4 pak. Saya minta lagi sama Tuhan. Tuhan, saya minta ikan lagi. Ikan habis Tuhan. Saya minta ikan. Biskuit habis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan biskuit habis. Saya suruh kepada orang-orang di panti sana berdoa, biskuit habis. Kalau ada lihat kan, biskuit habis supaya Tuhan kirim. Tuhan kirim, datang Tuhan kirim. Maka itu Bapak Ibu, kita tidak usah takut. Tuhan Yesus yang kita percaya ini, dia sanggup melakukan apa saja yang tidak mungkin jadi mungkin, asal ada syaratnya. Jangan simpan dosa dalam hidup ini. Kita harus sungguh-sungguh cari dia. Itu yang paling penting. Kembali lagi Bapak Ibu, diberitakan firman Tuhan ini, baik dan tidak baik ya. Waktunya, nyatakanlah apa yang salah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beberapa jemaat Tuhan taruh di dalam hati saya. Engkau lihat itu. Tetapi saya mau berbicara kepada mereka, ada yang mau terima, ada yang tidak mau terima. Kau lihat itu. Seperti orang itu yang pakai mobil Luxio. Saya nasihati dia, tidak mau, pernah sampai saya dimarahin. Ya sudah, tapi akhirnya waktu dia kesulitan, dia harus datang sama saya. Saya bilang, kamu saya nasihati, kamu tidak mau dengar. Sekarang kamu kesulitan, kamu datang sama saya. Mau tidak mau, karena kasih Yesus ada, kita tolong. Mau tidak mau karena kasih Yesus ada di dalam kita, kita tolong. Dan sambil kita menasihati. Maka itu mari Bapak Ibu, kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, waktu kita dinasihati, kita ditegur, kita coba renungkan, kita periksa diri. Saya selama anak-anak Tuhan, mereka melayani, mereka sampaikan firman, siapapun yang sampaikan, ya, saya dengar baik-baik. Itu firman, saya dengar baik-baik. Kalau kena sama saya, Tuhan ampun saya Tuhan. Saya tidak bilang saya hebat. Saya tidak mau seperti ahli Taurat, orang Farisi, saya hebat, orang munafik, saya hebat. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ada salah ini, minta ampun saya Tuhan. Saya dengar baik-baik kata-kata itu. Coba kita melihat, Tuhan katakan, Matius 23 ayat 1, 2, dan 3. Matius 23 ayat 1 dan 2 dan 3, coba. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ya, ini perikop di atas
Tuhan mengecam orang Farisi, orang fasik dan ahli-ahli ini Taurat. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepadanya murid-muridnya, katanya, lanjut. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini mereka mengerti firman Tuhan. Mereka orang-orang pintar. Mereka sampaikan firman Tuhan. Hebat-hebat semua. Tapi Tuhan bilang turutilah apa yang mereka ajarkan. Tapi tingkah lakunya ya jangan kau turut. Sebab dia mengajar tetapi dia tidak melakukan. Berapa banyak zaman sekarang pintar-pintar semua. Mereka sampaikan ya kita turut itu firman Tuhan. Tapi jangan sampai kita ikut karena dia sampaikan dia tidak lakukan. Sehingga apa yang dia katakan, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi firman ini harus sama kita terus. Harus sama kita. Jadi firman ini jadi sansak. Pukul kita terus dan kita terus. Saya kalau sudah dengar anak-anak sampaikan firman Tuhan di dalam doa pagi, saya renungkan. Kadang juga saya melihat, oh orang ini sampaikan firman, bagus. Tapi saya coba melihat lagi, oh mereka seperti ini ya, mereka seperti ini ya, mereka seperti ini. Jangan kita turuti. Mereka sampaikan kita harus nurut. Itu firman Tuhan. Jangan sampai tidak. Maka itu saat ini saya sampaikan, saya tidak sempurna. Saya tidak sempurna, tetapi saya sampaikan, saya periksa diri juga. Tuhan, saya salah apa Tuhan? Ampuni saya Tuhan. Mungkin kadang pedang bermata dua. Firman itu pedang bermata dua. Bapak Ibu, kalau kita mau aman di dalam hidup ini hari-hari ini, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan apa yang Tuhan perintah. Karena saat ini orang-orang yang ada saat ini di dunia ini, waduh semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kelihatan mereka melayani, kelihatan mereka lakukan semua. Tapi kehidupannya tidak berubah. Sifat lamanya masih ada. Ini saat ini. Maka itu orang bilang apa? Pensinan kai. Yaitu tanya Lisian. Karakter itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah, tetapi ingat, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup merubah, itu firman. Bensinan kai, teman saya ngomong begini, Pak, bensinan kai. Karakter itu tidak bisa berubah. Saya bilang bisa, kalau dia mau, kalau Tuhan Yesus yang rubah. Ya kalau lu ngomong itu saya tidak bisa. Tetapi pepatah bahasa Cina bilang, bensinan kai. Tidak bisa, karakter itu tidak bisa berubah. Maka itu kalau mau melihat bebet, bibit, bobot itu penting sekali. Penting sekali. Jadi kita di dalam gereja ada gembala yang menasihati, menegur kita segalanya semua. Jangan kita marah. Kalau sudah ditegur, dinasihati tentu itu kan untuk demi kebaikan. Tapi ada orang waktu dinasihati, ditegur itu dia marah. Belajar sedikit dong dari Raja Daud. Raja Daud itu salah. Pada waktu dia sudah ada di posisi zona aman, ada di rumah, di soto rumah. Dia melihat istri orang, dia ganggu. Kan datang hamba Tuhan, tegur dia. Hamba Tuhan datang, tegur dia. Ya. Tapi dia bilang, saya ini. Tapi tegur tidak langsung. Berbicara dengan satu perumpamaan. Tapi dia bilang, saya ini. Nah kita belajar. Jadi dikatakan barusan Raja Daud. Tuhan Yesus anak dari Raja Daud. Ini. Maka itu Bapak Ibu mari kita jadi orang. Jangan jadi orang yang ditegur, marah, tegar tengkuk, marah, dada. Jangan. Tuhan katakan di dalam Amsal 29 ayatnya yang pertama. Coba kita lihat. Amsal 29 ayatnya yang pertama. Haleluya. Siapa yang bersih tegang leher walaupun telah mendapatkan teguran. Akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan lagi. Ya ini.
Saya percaya seberapa yang ada, ini pasti ada pro dan kontra. Tolong jangan masuk kiri, keluar kanan. Kita periksa diri. Ada orang kalau sudah diomongi keras, tidak mau, mogok, saudara. Kalau kita mogok kan yang merugikan kita. Makanya saya bilang kalau kita sudah ikut Tuhan, harus kita jadi manusia baru dong. Ya, harus jadi manusia baru, berubah sudah hidup ini. Mau kemana lagi? Kalau kita hidup di dalam kebenaran lain hidup kita ini. Maliaki 3 ayat 18, engkau akan melihat perbedaan. Coba kita melihat. Ya, Maliaki 3 ayatnya ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Beda. Beda. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia mau berubah, beda hidupnya. Hidupnya itu bukan dilihat dari kantong, tidak. Hidup itu dilihat dari apa? Sukacita, perbuatan kita. Itu bukan dari kantong, bahwa saya ini kantong penuh segala semua, bahwa kita ini sudah hebat, tidak. Bukan lihat dari kantong, dilihat dari segala hidup ini, segi hidup. Ada damai di dalam hidup ini. Rumah tangga itu bagus. Makanya tadi saya berdoa supaya Atalia dengan suaminya rukun, bagus. Ya. Kalau kalian benar jalan, itu enak, rukun, bagus. Beda. Orang dunia dengan anak Tuhan beda. Mohon maaf Bapak Ibu. Teman saya umur 86. Dia pergi ke Cina. Dia pergi ke Cina, pulang dari Cina. Mohon maaf, dia beli obat-obat. Obat-obat untuk kejantanan laki-laki. Dia pulang sampai sana, dia bagi itu teman-teman semua yang ada. Bahkan penjaga-penjaga yang ada di sana, dia bagi semua. Ya. Dia bagi semua ini. Sampai orang-orang ini bilang, wah ini orang tua ini repot ya. Dia kasih seperti begini sama kita. Ada yang terima senang, ada yang tidak. Beda kalau kita anak-anak Tuhan, kita berikan dengan kasih kepada mereka. Ada perbedaan hidup ini. Orang melihat, wih iPhone-nya beda ya dengan si A ya. iPhone-nya beda, Hengki ya beda dengan si B ya. Si A beda-beda dengan ini. Beda hidup ini. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, diukur bukan karena uang. Diukur, dilihat dari kehidupan kita. Beda. Dia sudah tahu bahwa kita juga lagi susah. Kadang saudara Ivon bilang, mereka katakan, waduh Ivon ini senang. Ivon bilang, tidak tahu bahwa kita ini susah. Cuma kelihatan kita ini enak. Saya juga kalau kadang orang melihat, paling senang itu Pak Herman. Teman saya bilang, saya kepingin hidup seperti kamu. Saya ini, ada orang mengatakan punya pabrik, punya ini. Saya ini punya pabrik, saya stres kayak orang gila. Saya kepingin hidup seperti kamu. Saya bilang, kau mau hidup seperti saya macam begini, ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Tapi kalau kau tidak mau bayar harga, kau tidak bisa dapat macam begini. Kita ini pusing, bangun pagi-pagi udah pusing. Tapi saya lihat engkau ini kau santai. Saya bilang kepada dia, nikan wohau, wokanihau. Kau lihat saya senang, saya lihat kau senang. Tapi mereka lihat kita ini senang. Tadi pagi sebelum saya khotbah, saya berbicara dengan teman saya, dokter. Woi om punya muka glowing, dia bilang. Apa itu glowing juga saya tidak tahu. Glowing. Senang terus ya. Tenang terus. Damai terus ya. Karena apa? Karena ada Yesus. Yang selanjutnya kita melihat. Di dalam ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Karena akan datang waktunya sekarang ini. Sekarang ini. Orang tidak mau lagi menerima ajaran-ajaran sehat. Teguran-teguran ini tidak mau. 2000 tahun Yesaya. Yesaya itu seorang nabi.
Dia kalau menyampaikan itu keras. Sehingga apa? Yesaya itu diizinkan mati, digergaji. Karena apa? Menyampaikan dengan keras. Sama juga saat ini. Orang diajarkan dengan ajaran-ajaran sehat, mereka tidak mau. Mereka mau kumpul guru-guru. Datang untuk mengajarkan, menertawakan. Yang senang-senang semua. Saya berpikir, Tuhan, kenapa kau tidak izinkan kasih sama saya jemaat 1000, 2000? Ya, karena Tuhan tahu. Kalau 1000, 2000 jemaat Tuhan kasihkan kepada saya ini punya orang memperhatikan satu persatu karakter mereka, satu persatu. Sehingga Tuhan taruh. Tadi malam saya duduk, jam 2 mungkin saya duduk sambil saya merenungkan ini jemaat satu persatu. Saya merenungkan bagaimana mereka. Tuhan taruh dalam hati. Tuhan taruh. Ya ini saya berpikir bukan bilang apa. Karunia marifat. Tuhan taruh. Kau lihat ini. Kau lihat ini. Kau lihat ini. Tapi kalau kita mau tegur kan tidak berani. Tidak enak. Ada yang mau terima. Ada yang tidak mau terima. Dan hari-hari ini banyak orang sudah tidak mau terima lagi. Mereka hanya senang telinganya disenangkan. Apalagi kalau orang ini sudah pegang uang. Sudah punya kedudukan. Wah, tidak bisa ditegur. Hati-hati. Barusan saya pergi lagi ada yang meninggal. Ya, dengar baik-baik. Barusan ini saya pergi, dengar baik-baik. Ada yang meninggal. Saya pergi ke sana, saya ketemu dengan si orang. Dulu dia itu susah sekali, susah. Ya, waktu sudah lihat susah, saya ingat jemaat-jemaat saya. Ya, susah sekali. Dia bilang saya waktu saya susah dulu sebelum dia susah itu dia orang ada di atas. Tetapi berkayanya itu kaya dunia. Bolak-balik Hong Kong, bolak-balik Amerika, bolak sampai beli rumah di Amerika, beli di mana segalanya semua. Ya, tapi akhirnya diizinkan karena dia hidup di dalam keduniaan, hidup dalam dosa, diizinkan semua hartanya habis. Bangkrut habis. Ya. Bangkrut habis. Pada waktu dia bangkrut habis Bapak Ibu. Inilah yang kasihan. Pada waktu dia bangkrut habis. Dia naik sepeda motor. Biasanya kan supir. Naik gantung tangan di belakang. Ini sekarang dia naik sepeda motor. Sepeda motor apes pecah ban lagi. Habis pecah ban Bapak Ibu. Dia mau bayar tempel ban tidak punya uang. Tarik ini tidak ada uang. Dia gade KTP, nanti saya ganti 3.000 rupiah. Ya, tidak ada uang. Nah, pada waktu itu tidak ada uang Bapak Ibu. Dia sudah di jalan, dia bertobat. Dia bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, melayani. Dia itu kerjanya kerja pelayaran. Dia, wah Tuhan berkati dia dengan begitu luar biasa. Karena dia dipakai, dia bangun gereja. Pemimpin-pemimpin yang ada ngomong sama dia, dia lawan itu pemimpin-pemimpin. Dia lawan. Ya, dan akhirnya dia lawan, dia berontak dan akhirnya dia jatuh. Jatuh karena apa? 3T. Harta, takhta, wanita. Dia jatuh karena dia punya harta banyak. Dia jatuh karena harta, takhta, kedudukan. Dia bos besar. Dia melihat ini hamba-hamba Tuhan, dia entengkan semua. Habis itu dia jatuh dengan apa? Wanita lagi. Akhirnya dia habis. Tapi yang hamba-hamba Tuhan itu yang dia berontak. Mereka sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang dia ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Barusan saya ketemu dengan dia. Jalan tidak bisa. Dia bilang saya sakit. Ini operasi di belakang. Teman semua jauh. Habis. Perempuan yang dia datang itu tinggalkan semua sama dia. Ya, tinggal semua sama dia. Dia susah, saya datang sama dia. Saya datang, saya salaman. Saya ngobrol dengan dia. Dan saya ngobrol sama dia, saya bilang, nanti saya mau suruh istri saya bikin kasih sama kamu udang goreng tepung. Karena saya tahu dia suka makan udang goreng tepung. Oh ya, terima kasih. Dia duduk di belakang pakai tongkat 3. Pakai tongkat 3. Saya berpikir kasihan. Semua pada jauh. Sudah tidak mau dekat lagi sama dia. Semua pada musuh sama dia.
Maka itu Bapak Ibu, kita lihat macam begini, kasihan. Ya, kadang kita ini waktu dibicarakan, kita merasakan, wah saya ini hebat, saya hebat. Jangan sampai. Saya ingat dulu waktu saya diizinkan jatuh Bapak Ibu. Aduh susahnya, kismi, miskin betul-betul. Semua itu teman jatuh. Semua teman jauh dari saya. Saya mau makan saja susah. Ketemu dengan Pak Toga Sirait, baru pertama kali sama-sama. Sama-sama kita susah. Ya, susah betul-betul. Debt collector datang, semua datang. Kejar, rasanya merinding badan. Susah. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kalian ada hari ini. Ya, ingat ya, tidak boleh sombong. Ada orang sudah dinasihati, tidak mau lawan, pong kena lagi. Tidak mau lawan, pong kena lagi. Tidak mau lawan lagi, pong kena lagi. Kadang masih tetap keras kepala. Jadi saya bilang, tidak boleh kita sombong. Maka ini satu nasihat untuk kita. Akhir zaman ini orang sudah tidak mau dengar ajaran-ajaran, tidak mau taat, tidak mau setia lagi sama Tuhan. Ya. Pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia dilawati semua sama mereka. Dibabat semua sama mereka. Saya ingat ini teman saya. Sampai dia jalan saja tidak bisa jalan. Sakit dia bilang. Ini belakang diizinkan Tuhan kecetit. Sakit. Tidak ada yang ngurus. Saya melihat cucunya datang lihat sama dia juga dah nganggap. Anaknya juga datang lihat sama dia juga dah nganggap. Anaknya pulang tidak pamit dia duduk di paling belakang. Orang yang di atas akan terbawa. Orang yang terbawa akan dijadikan di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pesan Tuhan hari-hari ini. Akhir-akhir zaman ini banyak sekali. Tuhan izinkan ada kesulitan-kesulitan. Tapi percaya kalau kita mau sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita lakukan. Itu enak. Tuhan bilang, jangan kau lihat itu ahli Taurat. Jangan kau lihat itu orang Farisi. Jangan kau lihat itu orang munafik. Dia ajar engkau boleh dengar. Tetapi jangan ikut caranya. Dia ngajar tetapi dia tidak jalankan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang terakhir kita melihat. Rasul Paulus mengatakan tentang diriku. Rasul Paulus tentang diriku. Rasul Paulus ini orang yang paling setia ya. Mulai dia bertobat. Ketemu Tuhan Yesus di Damsyik. Dia bertobat sampai akhir. Dia katakan mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus tahu ya, yang lanjut ayatnya yang ketujuh ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini kebanyakan banyak ada di batu nisan, pekuburan ini seperti ini. Aku telah mengakhiri ya, Rasul Paulus betul. Tapi banyak orang-orang yang ada di muka bumi ini, ayat ini dipakai juga. Tetapi kehidupannya tidak cocok dengan firman Tuhan. Tapi dia sampaikan, ya sudah itu urusan dia. Jadi kalau kita punya hidup ini tidak benar di dalam dunia, jangan kita tulis di batu nisan ini. Ya, nanti Tuhan tuntut kepada kita, kamu di dunia macam begini, masa kamu seperti Rasul Paulus? Kan tidak. Tetapi kita melihat, kalau kehidupan kita benar, kita jalankan seperti Rasul Paulus. Dia katakan di dalam ayatnya ke-8. Apa yang dikatakan? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus sudah mendapatkan mahkota kemuliaan. Ini yang kita cari Bapak Ibu. Bukan cari apa-apa. Ini yang kita cari, mahkota kemuliaan. Pak, mahkota ada di sini Pak. Itu barusan ini Natal ini ada kumpul anak-anak. Saya merasakan mereka bangga sekali ya. Anak Renata, wah dia bangga. Orang datang baris dari sekolah SDN ini, dari sini ada 5 sekolah SD, mereka Natal penuh di sini. Saya lihat baris dari sana Renata sama Siano, ya sama Ella sama yang kakaknya.
Itu mereka jadi anak guru sekolah minggu sini. Dorang datang ke kandang mereka, wih dorang bangga, semangat seolah-olah dorang ini. Saya merasakan juga, saya pada waktu dulu, kalau saya merasakan itu tempat saya juga merasa bangga. Saya lihat di situ, maka dapat mahkota kemuliaan. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita pulang di sana. Orang bilang bahasa Mandarin bilang, kui apuan saya dipukul sampai mati di atas. Tidak, dibakar sampai habis. Tidak, tapi kita ini mendapatkan mahkota kemuliaan. Ini yang perlu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berupa nasihat. Dan sekali lagi saya pesan, khusus untuk jemaat-jemaat. Kalau ada di antara jemaat yang susah, kita periksa diri, kita tanya Tuhan. Tuhan, saya salah apa? Saya salah apa? Kita berubah. Tuhan pasti menolong kita. Dan juga kalau ada di antara jemaat yang datang minta kepada jemaat Tuhan, saya minta pinjam uang, saya minta pinjam uang. Tolong jangan dikasih. Kalian tanggung jawab. Sebab nanti waktu dikasih, mereka tidak bisa bayar, nanti bahaya. Mereka akan lari daripada Tuhan. Kalau mereka sudah lari daripada Tuhan, sudah. Kalian yang tanggung dosa. Saya ingat waktu saya sekolah, guru kita mengajarkan, jangan, kalau perlu kita kasih. Ini ada untuk berkat, puji Tuhan. Tidak usah dikembalikan. Karena memang Tuhan ajarkan kita satu sama lain saling memberkati. Saya rasa sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri di dalam ibadah ini.